Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih 0 penonton. Ya. Welcome back with me ya guys ya. Welcome back with us. Halo teman-teman. Halo. Segitu. Selamat datang teman-teman. Jadi seperti biasa ya, kita akan live dengan tanya jawab sama teman-teman sekalian terkait dengan Program JKN. Yes, program JKN. Tentang ini juga, tentang BPJS Kesehatan ataupun tentang mobile JKN ataupun tentang banyak lah ya teman-teman. Kalau misalnya masih ada yang ragu nih teman-teman, boleh langsung di chat-chat aja ya. Halo. Halo guys, terima kasih yang sudah like. Maulana, siapa tuh Maulana? Halo Maulana. Halo Maulana, halo Kak Kabirkan, halo Bang Dit S Coto. Iya. Makasih yang sudah bergabung, bantu share, bantu tap-tap. Halo Kak Tini. Halo Kak Tini. Ada yang mau ditanya nggak nih Kak Tini tentang BPJS? Izin Kak, kami di sini dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pematang Siantar dalam waktu 1 jam ke depan akan menemani abang dan kakak semua. Apabila nanti ada yang mau ditanyakan ya seputar program JKN, jadi sebisa mungkin nanti kami akan bantu jawab. Oke Kak? Yes. 1 jam ke depan dari jam 3 sampai dengan jam 4 sore ya. Semalam kita juga ada live jam 4 jam 5 ke jam 6. Jadi mungkin teman-teman ada yang bergabung kembali di sini. Ada yang mungkin mau ditanyakan, boleh sekali, nanti akan kita bantu jawab. Jadi silakan langsung komen aja di sini ya, komen apa yang mau ditanyakan terkait program JKN, BPJS, KIS, boleh ya ditanya ya, nanti akan kita bantu jawab. Yes, benar banget. Halo Mama Meta, Kak Mimi Nana, Dila. Lavisiol sudah bergabung. Kayak kenal tuh. Lavisiol. Kayak kenal tuh Lavisiol tuh. Waduh, sudah. Rini Puspita. Mimi Dila mengikuti. Terima kasih Kak Mimi. Oke, dari Bang Bandit Kecil. Makasih Bang, semalam juga udah join ya. Kalau mau pindah ke Mandiri itu kita langsung bayar nggak Kak? Biasanya ada masa tunggu Bang. Ya, kalau status abang sebelumnya belum pernah mendaftar, ada masa tunggu 14 hari. Iya. Nanti setelah 14 hari, nanti di virtual account itu akan ada masa tunggu 14 hari. Setelah 14 hari abang baru bisa membayar. Setelah dibayarkan baru nanti aktif kartunya ya Bang ya. Yap, benar. Dari Mimi Dila nih Bang, benar nggak BPJS ada uangnya? Di BPJS Kesehatan Kak, kita sistemnya gotong royong ya Kak. Iuran yang kita semua bayarkan digunakan untuk membayar biaya pelayanan di Vaskes ya. Iya. Jadi peserta yang sehat membantu peserta yang sakit. Ya. Gitu ya teman-teman. Terus itu bisa langsung digunakan nggak Kak? Kalau misalnya status kepesertaannya sudah aktif bisa langsung digunakan ya. Yes, benar. Tapi kalau statusnya non aktif ya belum bisa digunakan ya. Iya. Kalau dia sudah dibayar dia akan aktif. Jadi kalau misalnya udah hijau di mobile JKN ya berarti itu udah bisa digunakan. Jadi Bang Bandit Kecil di download aja dulu Bang aplikasi mobile JKN-nya biar bisa dicek secara berkala. Bang Bandit ya. Ya benar. Itu semalam udah ditanya Bang. Apa itu Bang? Yang Pertanyaannya? semalam Bang Bandit udah semalam Bang, udah kita jawab itu semalam Bang. Iya. Mungkin ada pertanyaan yang berbeda Bang. Benar. Terkait Coba. PBI kemarin kita sudah jawab Bang. Agak banyak juga kita jawab pertanyaan dari Bang Bandit Kecil ya. Ya benar. Ada lagi nggak nih? Dari Kira-kira ada nggak? Makasih Kak Pina Tarigan, Kak Jenny, Iya. Bang Fik. Makasih yang sudah join, Mbak Umi, 700 view nih, Bang. Iya, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Kak, saya punya JKN tapi keluar terus masuk lagi gak bisa padahal sandi benar. Oke, berarti mobile JKN ya Kak ya. Kalau mobile JKN misalnya ada kendala, misalnya di password, silakan diketik lupa password ya, lupa sandi, nanti akan diarahkan ke email ataupun nomor handphone untuk reset perubahan password tadi ya. Benar.
Oke. Dari Bang Kak Ningrum. Kak, saya punya JKN, tapi Ya, itu tadi. udah tadi. Bandit kecil nih berarti nih. Bandit kecil yang pertanyaan kesekian kalinya. Kalau nggak punya nomor rekening, pakai rekening suami bisa nggak? Kalau dia dalam untuk mandiri bisa kak ya. Yap. Yang mandiri maksudnya yang iurannya bayar sendiri ya, bukan bank mandiri ya. Bisa. Dari Kakak Love nih Bang. Oke. Bang, cara turun kelas karena sudah PHK gimana ya? Kalau sudah PHK kan berarti status kepesertaan kakak nonaktif dari badan usaha ya. Yap. Jadi kakak silakan melakukan pendaftaran di segmen mandiri. Itu nanti kakak bisa pilih kelas 1, kelas 2 ataupun kelas 3. Jadi kakak silakan melakukan pendaftaran di Pandawa ataupun mobil JKN ataupun bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya. Yes, benar. Tinggal diurus aja Kak. Ya. Dari- Kalau ini dari Mami Midila, kalau BPJS pindah kabupaten bisa nggak dari Serang ke Rangkas Bitung? Ini pindah Vaskes ya kak ya. Kalau pindah Vaskes, kalau kakak bisa. Kalau segmennya mandiri ataupun yang dari pekerja penerima upah yang dari badan usaha pabrik bisa ya. Pindah alamat bisa. Maksudnya mau update alamatnya ya bisa kak bisa. Tinggal ke Silakan datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya kak ya. Yap. Benar. Selanjutnya nih Bang. Dari Oke. Bandit lagi nih. Dari Kemala Azura, Bang, kapan berlakunya rujukan tidak berjenjang itu? Rujukan tidak berjenjang. Aduh, apa tuh? Mungkin Rujukan tidak berjenjang mungkin bisa dijelaskan itu yang dari mana bang? Boleh? ya, Kak Kemala Azura coba dijelaskan ya. Gimana itu kasusnya atau contohnya? Bang banyak yang live gini tentang pertanyaan itu kemarin. Pertanyaan yang mana bang? Yang tentang PBI kah? Ya, coba Tapi kenapa beda-beda jawabannya bang? Yang terkait yang mana itu ya bang? Boleh dibantu jelasin ya? coba ditanyain lagi ke kami Bang, apa pertanyaannya dan apa yang membedakan jawabannya gitu ya Bang. Dari Kak Bayu Ulfastor, Kak, cara aktifin nonaktif di akhir bulan gimana ya? Boleh bantu jelasin Rip? Nah, Nonaktif jadi akhir bulan. untuk mengaktifkan BPJS Kesehatan kita itu punya 2 channel ya teman-teman, channel tatap muka dengan channel non tatap muka. Untuk channel tatap muka, teman-teman bisa datang langsung di BPJS Kesehatan terdekat maupun ke mall pelayanan publik, dan kita juga ada pelayanan non tatap muka seperti di Mobile JKN dan juga di Pandawa dengan nomor 0811 8165 165. Jadi nanti di situ diajukan aja untuk update-nya untuk segera diaktifkan gitu. Oke, tentang Bang Mandiri kecil ini tentang KIS Pemda yang aktif dipakai ke provinsi lain. Itu tadi Bang yang kami jelasin, kalau misalnya dia statusnya dalam mengunjungi, dalam kunjungan atau bertamu, itu bisa digunakan 3 kali 24 jam. 3 kali dalam 1 bulan Bang, 3 kali dalam 1 bulan. Tapi kalau Abang memang sudah menetap, silakan diajukan untuk ditanggung sebagai Pemda yang di daerah Abang yang baru tersebut ya, gitu ya. Dari Bang Ningrum, Kak Ningrum, Ya. di JKN ada 5 orang anak saya, yang besar nggak masuk, tapi mungkin nggak masuk tanggungan, tapi dia masuk PBI aktif. Ya kalau aktif bisa digunakan ya kak ya. Ya, alhamdulillah kalau Dari gitu. Kak Ayum, Pak kalau mau buat kacamata ditanggung BPJS, iya ditanggung ya kak. Tanggung. Sesuai kelasnya masing-masing, ada 3 kelas tadi ya, Iya. ditanggung. Benar. Dari Waduh. Dari Kak Mishan. Gimana cara biar BPJS istri yang sudah berhenti kerja bisa di cover sama BPJS suami? Gimana Berarti suaminya- cara biar BPJS istri yang sudah berhenti kerja biar di cover sama suami? Ya. Jadi ini istrinya sudah nggak kerja lagi, mau di cover sama suami. Suaminya kerja kak. Kalau kerja juga bisa ditanggung. Silahkan melapor ke HRD badan usaha ya. Suami kakak melaporkan ke HRD badan usaha supaya masuk sebagai tanggungan kak. Nah jadi kalau sebagai tanggungan dari badan usaha itu tidak akan dikenakan biaya. Benar. Ya, biaya tambahan karena segmen pekerja penerima upah badan usaha itu yang ditanggung itu adalah pekerja suami atau istri dan 3 orang anak sampai usia 21 tahun. Kalau sudah lewat 21 tahun tapi masih kuliah, itu masih akan ditanggung sampai dengan usia 25 tahun dengan syarat melampirkan surat keterangan aktif kuliah setiap apa Setiap tahunnya. tahunnya. Benar. Diupdate terus ya nanti anaknya untuk
kartu aktif kuliahnya. Selanjutnya nih ada dari Pasma Siahaan. Bang, betul nggak ada pemutihan? Gimana caranya tuh bang? Ya, dari izin Kak apa tadi? Kak Pasma. Kak Pasma, ya makasih sudah bertanya ya Kak. Izin Kak terkait pemutihan dari BPJS Kesehatan sendiri juga masih menunggu regulasi teknis dari pemerintah ya Kak. Gitu, sampai dengan saat ini belum ada teknisnya terkait pemutihan. Nanti kalau sudah ada bakal kita infokan ya Kak ya. Kita statusnya sama-sama menunggu nih Kak. Yaps, kita tunggu sama-sama ya Kak. Oke, Kak Ayum nih banyak banget gift-giftnya bang. Terima kasih Kak Ayum. Kak Ayum. Kak Nana MRDN. Ya. Bang, bisa nggak saya buat BPJS baru untuk anak saya, sedangkan BPJS saya ada tunggakan? Bang, bisa nggak saya buat BPJS baru untuk anak saya, sedangkan BPJS saya ada tunggakan? Iya, silakan dilunasi tunggakannya terlebih dahulu ya. Dilunaskan dulu ya Mbak Nana. Ya. Lunasinya gimana, Rip? Dengan cara bisa dibayarkan melalui outlet-outlet kita yang udah ada ya teman-teman. Kita tuh untuk tempat pembayarannya itu udah ada 1000 channel teman-teman, 1 juta channel malah. Bisa di Alfamart, bisa di Indomaret, bisa di kantor pos, bisa di M-Banking, bisa juga teman-teman ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Nanita. Bang mau masuk ke APK JKN, Mobile JKN ya. Tapi email kata Sandi sama nomor handphonenya sudah nggak aktif lagi. Caranya gimana? Silakan melakukan perubahan data Kak. Datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat supaya diubah datanya sesuai dengan data yang terbaru ya. Baik itu nomor handphone, email. Kalau ada mall pelayanan publik di daerah kakak bisa datang. Kalau di Kota Pematang Siantar itu ada di Ramayana lantai 3 ya Kak ya. Di situ ada petugas BPJS Kesehatan. Jadi nanti bisa dirubah di situ ya Kak ya. Oh iya, untuk nomor barunya juga diisiin pulsa. Jadi di dalam itu harus ada 500 perak. WhatsApp sekarang sudah bisa. Nah, kalau misalnya dari WhatsApp udah bisa. Itu dia. Kalau OTP-nya dari WhatsApp sudah bisa dari ya teman-teman. Kak Bayu, cara membuat BPJS ditanggung Pemda gimana ya? Izin Kak Bayu, kakak silakan mengajukan ke kelurahan ya Kak untuk proses pemindahan kakak ditanggung sebagai Pemda ya. Apabila memang masih ada ketersediaan kuota dan anggaran dari pemerintah daerah, maka akan diusulkan dia biasanya Kak ya. Yaps, benar. Bang Bandit, saya udah punya APK JKN mau ubah data, kenapa nggak bisa Bang? Kalau berarti ada yang mau dirubah apanya nih Bang? Apanya dulu yang mau dirubah? Kalau ada yang nggak bisa dirubah, Abang bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan kok. Iya. Ya, jadi kalau memang terkendala di mobile JKN-nya, apabila memang sudah mentok, tidak bisa, boleh langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan Bang, nanti akan dibantu. Apa-apa saja yang mau dirubah, seperti yang tadi pertanyaan kakak tadi, bisa, misalnya kayak mau ngubah nomor handphone, email ya. Yes. Dari Kak Zena Anam, ini mungkin pergantian juga nih Bang. Cara ganti nama dari M menjadi Muhammad harus ke kantor? Iya, harus di kantor karena kita harus melihat lagi data yang dari KTP sama dari Dukcapilnya ya. Kita sesuaikan yang di situ. Sinkronkan ya Bang? Iya. Yap. Tapi kalau untuk kartunya, apabila memang sudah pegang kartu, nanti kartunya tidak akan dirubah karena bisa menggunakan KTP aja ya. Yes, benar banget. Dari Kak Misha, saya coba ganti segmentasi mandiri menjadi segmen mandiri. Kemarin cuma keterangannya penangguhan, soalnya pembayaran apa tuh Kak? Kayaknya masih belum lengkap nih Kak pertanyaannya. Coba bisa langsung dilengkapin dulu ya Kak pertanyaannya. Oke, makasih Bang kata Kak Zena tadi. Bang Bandit kecil, saya isi ubah form data yang muncul kok Vaskes hanya berlaku untuk wilayah kabupaten semua. Ya Bang, silakan langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan aja Bang untuk dilihat lebih jelasnya nanti Bang ya. Yes. Mana yang perlu Abang rubah nanti, apa kendalanya nanti bisa langsung kelihatan dari situ ya Bang, dibantu sama petugas BPJS kita ya. Iya, benar. Coba dikonsultasi ya Bang. Bang Bandit kecil nih. Ya Kak Nana, suami saya BPJS pemerintah Bang, bisa nggak istri dan anak masuk ke BPJS pemerintah? Silakan coba diusulkan ke kelurahan ya Kak ya, untuk diusulkan sebagai penerima bantuan iuran juga ya. Tapi sekali lagi kami tekankan bahwasannya usulan itu bukan dari BPJS tapi harus ke kelurahan nanti supaya didata ke dinas sosial apakah masuk kriteria sesuai dengan kriteria dari masing-masing pemerintah daerah.
dan ketersediaan alokasi anggaran ya Kak ya. Yes, benar. Kalau ke BPJS keliling bisa tuh Bang. Bisa, silahkan Bang. BPJS keliling bisa. Petugas BPJS juga kok itu. Iya, benar. Mana yang paling mudah menurut Abang ya? Yang duluan ketemu di jalan gitu yang ya, mana Bang? luan ketemu bisa di tadi BPJS keliling, misalnya lagi di MPP, lagi di kantor BPJS kesehatan, bisa silahkan Bang bergabung aja. Nah, Join ya Bang di sana. Ya, nanti akan dibantu. dari Kak Khadijah nih Bang, anak saya dapat BPJS dari pemerintah, tapi Ya. tiba-tiba tidak aktif. Tiba-tiba Gimana? tidak aktif. Bang, anak saya dapat BPJS dari pemerintah tapi ya itu tadi Bapak Ibu, segala yang dari penerima bantuan iuran itu balik lagi dari pemerintah daerahnya untuk mengusulkan mana yang aktif dan nonaktif. Jadi apabila memang sedang nonaktif silakan dilakukan pendaftaran. Kalau mau yang mandiri datang ke kantor BPJS Kesehatan, mall pelayanan publik atau non tatap muka seperti Pandawa dan Mobile JKN ya. Yes. Gitu Kak. Tapi kalau memang mau yang tetap dari penerima bantuan iuran silahkan diusulkan kembali ke kelurahannya tadi ya. Bang Bandit Kecil, oke, makasih Bang, sangat jelas. Sama-sama, Makasih Bang. Bang. Terima kasih sudah ikut live kami 2 harian ini ya Bang ya. Mudah-mudahan membantu Bang. Iya, bener. Dari Kak Bungsi nih. Ya. Bang, BPJS saya non aktif karena belum bisa bayar tunggakannya. Tapi saya lagi hamil, gimana ya? Izin Kak Bangsi ya, Kak Bangsi. Kalau BPJS kesehatannya statusnya nonaktif itu tidak dapat digunakan Kak memang. Jadi kalau memang Kakak belum mampu membayar tunggakan bisa melalui cicilan Kak Ya. ya. Cicilan melalui program rehab di Mobile JKN bisa datang juga ke kantor BPJS Kesehatan, nanti akan dibantu sama teman-teman telecollecting kita ya Kak ya. Mudah-mudahan membantu, tapi kalau memang Kakak betul-betul finansialnya sedang tidak mampu Dan silakan mengusulkan diri ke kelurahan Kak supaya diusulkan sebagai penerima bantuan iuran ya Kak ya. Mudah-mudahan nanti lahirannya lancar ya Kak. Amin. Kak Misha nih Bang, tapi keterangannya penangguhan pembayaran. Gimana tuh Bang? Penangguhan pembayaran. Kak Misha ini tadi yang segmennya apa tuh? Oh iya lupa nih. Kak Misha tadi apa ya Kak sebelumnya ya Kak? Apa dari mau daftar atau peralihan segmen nih Kak? Coba dijelasin lagi Kak Misha. Oke. Dari Kak Nadia nih Bang, ada lowongan nggak Bang di BPJS Siantar? Kalau untuk di BPJS Kesehatan Siantar sendiri, coba lamar aja Kak di website BPJS Kesehatan yang di www.bpjs-kesehatan.go.id. Nanti pilih yang di Kedeputian Wilayah 1. Apabila memang ada ketersediaan dan kebutuhan, nanti pasti akan dipanggil apabila memang sesuai kualifikasinya ya Kak ya. Sampai dengan tanggal 31 Desember untuk pegawai administrasi tidak tetap ya Kak. Ya. Kak Misha tadi nih Bang, berhenti kerja Kak, jadinya nonaktif. Oh, yang penangguhan berarti Tinggal dinonaktifin aja iya. ya Bang. Coba Kak cek ini boleh datang ke kantor BPJS Kesehatan atau kayak tadi BPJS keliling juga bisa. Nanti kita cek dia gantungnya itu di mana ya. Iya. Benar. Dari Bansi nih Bang, program rehab itu nanti bisa langsung aktif kembali ya Bang? Apabila sudah melunasi tunggakan iurannya ya Bapak Ibu ya. Jadi dia harus lunas dulu Iya. baru aktif. Oke. Bang Bandit Kecil, salam kenal Bang. Ya, salam kenal Bang. Salam Asli kenal, mana Bang. Bang? Saya asli Medan, teman saya asli Langsa. Kami kerja di BPJS Siantar. Kesehatan kantor cabang Pematang Siantar. Abang dari mana Bang? Dari Siantar juga Bang ya? Simalungun kayaknya Ya, tadi. Simalungun ya. Simalungun. Iya, Simalungun. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kak Misha, makasih Mas, sama-sama Sama-sama, Kak. Kak. Mudah-mudahan membantu ya. Kak Nadine, makasih infonya. Sama-sama Sama-sama, Kak. Kak. Mudah-mudahan bantu ya. Bantu tap-tap layar, bantu Iya, follow bantu dan share. share ya, biar mana tahu ada teman-teman yang lain bisa juga nanti. Bandit Kecil Sidamani Bang. Wah. Waduh. Paten Bang Sidamani. Banyak itu pemandangan. Ini Bang. Ya, inilah berarti ini Bang. Ini apa ini? Ini Sidamani ini. Konten kita itu. Sidamani. Dari Kak 27, Bang, kalau BPJS Mandiri ubah ke pemerintah bisa nggak Bang? Mana coba? Ini Bang. Bang, kalau BPJS Mandiri ubah ke pemerintah bisa nggak Bang? Silakan mengajukan ke kelurahan ya Kak, apabila Kakak memang kategorinya tidak mampu dan butuh layanan ya.
Selanjutnya nih, Kak, kalau 18 bulan dari Kak Alhime Kanitorhori. Kak, kalau 18 bulan bisa didaftarin BPJS pemerintah kena denda nggak, Kak? Ini apa nih 18 bulannya yang mana ya, Kak? Maksudnya 18 bulannya itu apa? Anak kakak Atau apa? Siapa nih? Coba dijelasin lagi ya, Kak. Dari Kak Nita nih Bang, Nita Asri Wulandari. Kak, BPJS pertama kan ikut suami, dibayar dengan kantor. Ini udah ada 4 tahun suami berhenti kerja, itu gimana ya Bang statusnya? Ya, kalau dia misalnya statusnya nonaktif di perusahaan, apabila memang belum pernah mendaftar segmen mandiri dan tidak pernah menunggak, harusnya tunggakannya tidak ada. Jadi kalau mau mendaftar kembali ke kepesertaannya supaya aktif kembali untuk segmen PBPU atau mandiri, silakan Kak, bisa nanti mendaftar di Pandawa, bisa Mobile JKN, bisa juga datang ke BPJS Kesehatan terdekat ya Kak. Yes. Nanti Kakak mendaftar, pilih kelas sesuai dengan pilihan punya Kakak. Kelas 3 di 35.000 per orang per bulan, kelas 2 dia 100.000 dan kelas 1-nya di 150.000 ya Kak. Nih dari Kak Nita lagi Bang, itu angsurannya gimana ya Kak? Untuk yang rehab ya? Non-aktif tadi Bang, non-aktif dia dari suami tadi, peralihan segmen. Oh itu tadi Kak, udah kita jelasin ya, yang 3 kelas tadi ya. Iya, Bisa Kakak pilih sesuaikan dengan finansial Kakak masing-masing, oke? Yes. Teti Triana Bang, tunggakan bisa BPJS apa bisa dibayar cicil? Bisa Bang, ikut Bisa. program rehab namanya ya. Yes. Program rencana pembayaran bertahap di BPJS Kesehatan. Bisa aja Bang, bisa nanti silakan datang ke kantor BPJS Kesehatan, nanti akan dibantu oleh petugas telecollecting kita Bang. Ya. Bisa juga melalui aplikasi Mobile JKN. Nanti akan ada simulasinya untuk mengikuti program rencana pembayaran bertahap, berapa kali cicilannya ya Bang ya. Ya benar. Minimal bulan menunggak itu adalah 4 bulan ya Bang ya. Ya. Mudah-mudahan membantu Bang. Min. Dari Kak Mei Sitorus Bang, Bang mau nanya nih, kenapa ya aplikasi Mobile JKN-nya tidak bisa login, padahal udah dimasukin nick dan passwordnya? Bisa jadi, makasih Kak sudah bertanya, bisa jadi ini lupa password ya? Iya. Kalau misalnya salah password atau apa, bisa langsung ubah password aja, diketik lupa kata sandi atau lupa password yang ada di Mobile JKN ya. Yes, benar. Kak, saya baru keluar dari PT, kenapa BPJS juga ikut nonaktif? Bagaimana cara aktifkannya? Iya Kak, kalau Kakak sudah nonaktif di badan usaha, maka Kakak sudah otomatis nanti akan dinonaktifkan oleh HRD badan usahanya untuk BPJS Kesehatan segmen badan usahanya ya. Jadi Kakak silahkan mendaftar kembali untuk segmennya, bisa pilih segmen yang mandiri ya Kak. Kalau Kakak belum bekerja lagi, tapi kalau misalnya Kakak sudah bekerja, silakan diajukan ke HRD yang baru ya Kak ya, untuk diusulkan sebagai pekerja penerima upah di badan usaha yang baru. Benar. Kak Nabila TH, Kak bantu jawab dong. Iya, Gimana, pasti Kak? dibantu jawab kok. Coba dikasih aja pertanyaan-pertanyaannya Kak. Dari Bang Akbar, kalau BPJS dari perusahaan batas anak kan 3. Kalau yang pertama udah keluar, anak keempat bisa masuk nggak Kak? Pertukaran ya? Bisa. Bisa banget. Bisa. Tapi yang anak pertama itu dia harus didaftarkan mandiri dulu ya. Oke. Dialihkan. Oke, selanjutnya nih dari Kak Nabila TH tadi Bang. Kak, kalau kita di luar kota, apakah bisa lahiran pakai BPJS? Belum pindah vaskesnya, nggak pernah periksa pakai BPJS juga. Ya Kak, silakan kalau memang masih ada waktunya untuk dipindahkan vaskesnya sesuai dengan tempat Kakak yang terbaru, dipindahkan aja dulu Kak ya. Ya. Kalau bisa diperiksa juga ya, jadi biar kita tahu untuk pemantauan lahiran si dede bayinya nanti ya Kak ya. Iya. Kalau bisa misalnya ada waktu untuk memindahkan, silakan dipindahkan, karena gini Kak, ketika Kakak pindahkan di bulan ini, dia akan berlakunya di bulan depan kok, gitu ya. Kenapa juga ikut nonaktif Kak? Iya, karena yang dari perusahaan sudah dinonaktifkan Kak, BPJS-nya kan? BPJS-nya kan dari perusahaan tadi, Kak Yola ya. Yap, benar. Kak Yola. Bukan. Dari Mei Sitorus lagi nih Bang, sebelumnya udah pernah login juga dengan password dan nick yang sama Bang. Terus kemarin titik, waduh masih bersambung lagi nih. Coba dijelaskan lagi nih Kak Mei Sitorus, terus kemarin kenapa gitu. Tapi kalau misalnya memang terkendala di password, ada forget password, nanti tinggal diupdate aja. Kak Mei, Bang, BPJS PBI nonaktif mau bikin mandiri apa harus tunggakan PBI dibayar? PBI itu tidak ada tunggakan ya Kak?
Ya, jadi bisa langsung daftarkan aja kepesertaan segmen mandirinya. Kecuali kakak dulu pernah mandiri, terus tiba-tiba dialihkan ke peserta PBI. Habis itu kakak nonaktif, jadi tunggakan yang mandiri itu sebelumnya akan mengikut kembali kak, ya? Ya. Dari Kak Moses Manalu, Bang, untuk pemutihan kapan ya? Silakan dijawab, Rip. Waduh, jadi teman-teman sekalian, kita tuh masih menunggu ya teman-teman. Kita sama-sama menunggu regulasi pasti dari pusat. Jadi kita doakan aja semoga keputusannya itu cepat diambil, cepat muncul gitu ya. Jadi kita bisa pasti juga nih apakah benar ada pemutihan atau enggak gitu ya. Gitu ya teman-teman, statusnya kita masih menunggu teman-teman. Tapi dari BPJS sendiri kami mendukung penuh apapun itu nanti kebijakan dari pemerintah. Nabila TH, saya biasanya pakai umum kak periksanya. Saya beda provinsi sekarang, infonya 3 bulan baru bisa. Oh udah pernah ubah berarti. Berarti baru ngubah Vaskes ya kak ya? Ngubah Vaskes. Kalau misalnya baru ubah Vaskes berarti tunggu 3 bulan memang kak untuk diubah ke Vaskes yang baru. Kak, tolong dibaca. Ini yang tadi PBI untuk yang anak 17 bulan ya, Kak. Silakan diajukan aja ke ini, Kak, ke kelurahan ya untuk anak-anaknya supaya diusulkan untuk menjadi tanggungan pemerintah. Yes, benar. Oh, ini BPJS sebelumnya BPJS pemerintah, Kak, bukan BPJS Ketenagakerjaan, Kak. Izin, Kak. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan itu berbeda. BPJS pemerintah itu dia segmennya kak, segmennya. Jadi kakak dulu dari BPJS pemerintah, lalu karena kakak sudah bekerja, maka kakak dialihkan ke badan usaha. Ya segmennya namanya segmen PPU. Nah ini kan sekarang kakak sudah tidak bekerja, maka otomatis dinonaktifkan oleh HRD badan usahanya. Ya. Jadi kalau mau diaktifkan kembali, silahkan kakak mendaftar yang segmen mandiri kak, yang tadi ada 3 kelas yang sudah kita jelaskan, ya kak ya? Yes, benar. Dari Paparalin TV nih bang, halo bang Hakim. Mana nih? Paparalin, halo. Kak Paparalin TV. Kok kenal? Iya, kok kenal? Siapa nih? Spill dong. Dari Bang Moses Manalu lagi nih bang. Bang, anak saya baru 2 tahun. Begitu saya daftarkan mandiri, kok kena tagihan ya? Ya, izin menjawab Bang Moses. Jadi bang, kita sesuai dengan peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, untuk bayi baru lahir yang kelahirannya di tahun 2018, apabila dia tidak didaftarkan pada saat dia lahir, maka iurannya akan menggulung bang, gitu. Iurannya akan menggulung sampai dengan waktu ia lahir bang, gitu. Nah tapi dia maksimalnya memang 2 tahun. Jadi misalnya umur anak abang sekarang udah 5 tahun dari 2018 ya. Yang wajib dibayarkan itu hanya 2 tahun dan 1 bulan berjalan aja bang, gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya mau dipakai setelah dibayar itu bisa langsung aktif bang, gitu. Nggak menunggu 14 hari lagi seperti mandiri biasa kalau untuk yang BBL kelahiran 2018. Iya. Semoga menjawab ya bang ya. Semoga ya bang. Dari Kak Alhime Kani Tohoiri lagi nih bang. Dari kelurahannya bilang nggak bisa. Kak, apakah langsung kantor BPJS? Kalau di kantor BPJS Kesehatan nanti kakak akan mendaftar segmen mandirinya kak. Ya, mendaftar segmen mandiri. Kalau untuk BPJS Kesehatan kantor cabangnya itu administrasinya adalah pendaftaran segmen pekerja bukan penerima upah ya. Atau yang mandiri yang 3 kelas tadi kak. Selanjutnya nih bang, dari Kak Amelia Mayori. Kak, kalau BPJS yang ditanggung pemerintah terus tiba-tiba tidak aktif itu kenapa ya? Jawab ya. Nah berarti teman-teman, jadi kalau misalnya untuk BPJS pemerintah itu teman-teman, ranahnya itu di pemerintah teman-teman, bukan dari BPJS Kesehatan. Jadi kalau misalnya pun nonaktif, coba diajukan lagi ke kantor kelurahan atau kantor desa terdekat. Jadi untuk didaftarkan lagi itu apakah memang eligible untuk data tersebut untuk diaktifkan kembali atau tidak gitu. Dan itu memang seiring berkembangnya waktu kan nanti ada pasang surut anggaran ya. Nah itu jadi teman-teman sekalian penting juga tuh untuk menjaga angsuran. Kalaupun udah PBI kan mana tahu nih ada tunggakan sebelum-sebelumnya, itu juga diharapkan untuk dibayar agar ketika memang statusnya non aktif tadi, ketika
kita menggunakan BPJS secara mandiri, nggak ada masa denda ataupun nggak ada masa tunggunya teman-teman. Jadi bisa langsung digunakan, langsung aktif ya teman-teman. Oke, dari Bang Beta. Bang, saya karyawan honorer lulus P3K, alhamdulillah. Saya cek BPJS-nya tidak aktif, solusinya saya daftar mandiri. Jangan Bang, karena Abang kan sudah lulus P3K. Silahkan Abang mendaftarkan segmen PPU ke Satker Bang. Jadi nanti secara kolektif akan dikumpulkan data-data peserta P3K yang lulus. Nanti PIC Satkernya yang datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk menyerahkan data supaya orang Abang nanti dialihkan, ya Bang ya. Gitu. Jadi tidak mandiri ya. Karena Abang sudah lulus P3K, apabila sudah ada SK dan daftar gajinya silakan diajukan ke Satker ya Bang. Iya benar. Dari Kak Hayati Lillah 1 Bang. Maaf Kak, saya daftar BPJS mandiri lewat mobile JKN. Untuk suami sudah aktif, istri tidak aktif, gimana tuh Kak? Masih ada masa tunggu Kak. Mungkin pendaftarannya beda tanggal atau sama? Iya. Kalau misalnya berbeda tanggal biasanya akan ada 2 virtual account. Jadi nanti coba dicek dulu virtual accountnya. Dia ada tanggal pembayaran di situ, masa pembayarannya ya. Kalau memang tidak bisa juga kakak boleh silakan datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya. Biar kita bantu cek di mana gantung datanya ya. Iya. Nah, dari Kak Pia nih Bang, kalau BPJS dari PT tapi sudah dinonaktifkan, dipindah ke Mandiri, apakah kena denda? Kalau BPJS dari PT tapi sudah dinonaktifkan, dipindah ke Mandiri, apakah kena denda? Enggak ada denda ya Kak? Tidak. Terjawab ya Kak Pia, coba diaktifkan aja langsung Kak. Siap, salam dari KPU 4 Bang, sukses selalu. Wah, KPU 4 rupanya Kak saudara nih. Saudara rupanya. Ternyata saudara Bang Moses. Siap Bang, salam kenal Bang Moses. Salam kenal Bang. Dari Kak Hayati lagi nih Bang, Hayati Lila, daftarnya hari ini Kak, baru suami apa istri harus daftar juga? Kakak daftarnya segmen mandiri kan? Biasanya kalau mendaftar BPJS kan dia harus satu keluarga, satu kakak itu wajib didaftarkan Kak, jadi nggak bisa satu-satu pilihannya, ya gitu. Atau suami daftar istri udah otomatis punya BPJS juga. Iya harusnya sudah, karena secara kolektif didaftarkan by kakak Kak gitu. Oke, selanjutnya nih dari Kak Pian nih. Siap sudah Bang, dari ke titik-titik. Waduh, bersambung lagi nih sepertinya. Banyak pertanyaan-pertanyaan bersambung ya teman-teman. Selanjutnya dari Kak anak saya Khadijah, dari Kak Khadijah. Anak saya yang ketiga lahir 2024 di puskesmas. Kok tiba-tiba masuk BPJS Mandiri padahal saya nggak daftar? Anak saya yang ketiga lahir di 2024 di puskesmas, kok tiba-tiba kakak tahu itu segmen mandiri, ngeceknya dari mana Kak? Boleh dibantu dari mobile JKN kah atau dari mana biar kita pastikan lagi? Ya, coba Khadijah, Ibu Khadijah dipastikan lagi dapat informasi anaknya. Ya, karena kalau misalnya kakak lahiran di puskesmas ya, dia akan didaftarkan memang sebagai bayi nyonya Kak, biasanya langsung dari petugas ya. Iya benar. Langsung dari petugas didaftarkan sebagai bayi nyonya, dan itu apabila dalam jangka waktu 3 bulan kakak belum update kakaknya, belum ada nama si adik, nanti status pesertanya akan nonaktif Kak gitu. Iya benar. Bayar tiap bulan ada tambahan Bang, kata Ibu Khadijah tadi Bang. Ini yang mana yang tadi? Yang ini tadi yang anaknya anak ketiga lahir tahun 2024. Oh iya. Bayar tiap bulan ada tambahan. Iya, karena mandiri kan Kak. Kalau mandiri kan dia bayarnya per orang per bulan sesuai dengan kakak yang terdaftar. Yes, benar. Selanjutnya nih Bang, dari Kak Pia lagi nih Bang. 1 kakak terdaftar BPJS, 1 kakak ada 5 orang, tapi yang terdaftar cuma 3 orang. Itu yang 2 gimana ya Bang? Kalau 2 ya didaftarkan lagi Kak. Iya. Kakak tunggu dulu, tapi kakaknya ini yang 3 orang ini terdaftar di segmen apa? Ya. Kita harus pastikan dulu ya. Coba dicek lagi ya Kak Pia di mobile JKN-nya. Bang, penangguhan peserta itu gimana ya Bang? Dari Kak Ari. Kak Ari. Jadi kalau penangguhan itu status kepesertaan JKN-nya sementara nonaktif ya Kak, karena ditangguhkan. Bisa karena masa pembayaran, bisa karena menunggak. Jadi biasanya sih karena pembayaran, penangguhan itu adalah menunggu masa pembayaran.
Jadi kalau kakak di segmen mandiri kan nanti akan diberikan virtual account ketika sudah berhasil daftar ya kak ya. Ya. Jadi nanti setelah kode virtual account di bawahnya itu Anda bisa melakukan pembayaran pada tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Nah, sebelum tanggal itu adalah masa penangguhannya. Jadi ketika sudah memasuki masa bayar, silahkan langsung dibayarkan supaya nanti status kepesertaannya dari penangguhan berubah ke aktif ya kak ya. Iya benar. Gitu. Dari Kak Tia, Bang, kalau di penambahan lewat APK bisa nggak Bang? Ya bisa, tapi kita lihat dulu segmennya segmen apa ya. Iya, penambahan Segmennya. peserta. Kalau misalnya Tergantung segmennya kak. segmennya sama bisa-bisa aja teman-teman. Oke, apa lagi nih? Coba ditanya-tanya lagi teman-teman. Itu dari PT Kak, ganti outsourcing. Yang penangguhan tadi ya? Oh, kakak sudah mendaftarkan kepesertaan JKN yang mengubah ke mandiri belum? Atau kakak baru didaftarkan di PT outsourcing yang baru, jadi masih masa penangguhan ya. Jadi ketika si PT outsourcingnya sudah berhasil membayarkan iuran kakak bulan depan, maka status kepesertaan kakak akan aktif ya. Penangguhan itu memang sedang menunggu masa pembayaran kak. Ya. Ya. Nah, Semoga menjawab ya kak. Kak Aisyah, kak perubahan data bisa kak melalui Pandawa, bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan, bisa melalui mobil JKN bisa ya. oke. Selanjutnya ada lagi nggak teman-teman pertanyaan-pertanyaan tentang BPJS Kesehatan? Kak Bella SHD sudah bergabung, terima kasih kak. Kak Terima Bila kasih, Kak. sudah bergabung, terima kasih kak dibantu follow-follownya ya. Iya. Kak Aisyah, iya kak, katanya baru didaftarkan tanggal 2 Desember. Nah betul kan, ketika kakak didaftarkan 2 Desember maka aktifnya nanti akan di bulan Januari ketika virtual account dari badan usahanya ya kan muncul, nanti nama kakak udah ada di situ dan akan dibayarkan. Yes, ditunggu aja ya Kak Ari. Jadi kakak bulan depan baru bisa aktif kepesertaan JKN-nya ya kak ya. Yaps, benar. Dari Kak Alhime Kanitohori lagi. Iya. Kak, kalau langsung ke kantornya bisa nggak Kak? Soalnya dari kelurahannya bilang nggak bisa Kak. Kantornya kantor BPJS kak. Kalau kantor BPJS kakak nanti akan mendaftar ke segmen PBPU atau Mandiri kak. Kalau ke segmen Mandiri bisa banget, silakan datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk didaftarkan segmen Mandiri sesuai 3 kelas tadi ya kak. Kelas 3 35.000 per orang per bulan, kelas 2 100.000 per orang per bulan, dan kelas 1 150.000 per orang per bulan ya. Ya, benar. Oke. Kak Aisyah Ramdhani bergabung lagi. Selamat bergabung Kakak. Kena denda nggak kalau ibunya punya BPJS pemerintah? Sebenarnya nggak ada hubungannya kalau ibunya punya BPJS pemerintah atau kena denda atau tidak ada bu, kecuali ibu mendaftarkan si adik sebelum masa pas waktu dia lahir. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan sesuai Perpres bu, dia bukan denda tapi tunggakan tapi iurannya menggulung semenjak si adik lahir gitu. Kalau si adik lahir tadi 18 bulan ya dari, Iya, 18 bulan. berarti kira-kira tahun 2000 berapa tuh Rip? 2023 23 berarti Bang. nah 23, 24 nanti ibu belum yang 18 bulan itulah tadi nanti yang wajib ibu bayarkan kalau kepesertaan mandirinya bu. Iya, benar. Selanjutnya Daftar BPJS mobile. nggak bisa gara-gara nomor HP sudah digunakan. Bagaimana cara nomor di aplikasi? Mencabut nomor. Kak boleh datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat kak untuk perubahan data peserta terbarunya, biar di data lagi ya, Iya, untuk nomor handphone terbarunya. Bisa juga melalui Pandawa ya kalau nggak sempat datang ke kantor ya. Ya, mudah banget. Kira-kira berapa kak? Kira-kira berapa? Kalau kelas 3 kak 35.000 ya. Kalikan aja dengan tadi 18 bulannya segitu kira-kira kak ya. Ya, coba dihitung-hitung kak. Oke. Teman-teman jangan lupa share ya, jangan lupa tap-tap layar juga, bantu kita untuk menyebarkan informasi terkait program JKN ini, karena kita dari kantor BPJS Kesehatan kantor cabang Pematang Siantar
udah berapa kali ya? Udah 15 atau 16 kali nih live 15 kali live. dalam tahun ini. Nah, tahun depan mungkin akan lebih lancar lagi, akan lebih gencar lagi kita melakukan live ya. Pandawa itu apa, Kak? Oke, Pandawa itu adalah pelayanan administrasi melalui WhatsApp, Kak bilang. Jadi kakak bisa melakukan layanan non tatap muka melalui Pandawa WhatsApp di 0811 8165 165. Ya, silakan Kak, ini ada nomornya di atas. Ya. Ini. Diakses saja langsung, Kak. Bang, dari Jai Langkung. Bang, kalau peserta PBI bisa pindah vaskes ke klinik nggak, Bang? Ya, kalau yang dari PBI Pemda ya, terutama yang dari bantuan pemerintah daerah itu seyogyanya kan anggarannya dibayarkan oleh pemerintah daerah. Ya lebih bagus terdaftarnya itu di puskesmas daerah itu juga ya. Iya. Nah, selanjutnya dari dari Bang Bilhak nih. Terima kasih sama-sama. Ya. Dari Kamila Lastri, Kak, kalau BPJS Mandiri udah nunggak 10 tahun nggak dibayar, tapi belum pernah dipakai, terus mau dipindah ke BPJS bisa nggak? BPJS apa, Kak? Mau BPJS Mandiri juga atau mau mengaktifkan lagi mungkin ya? Nah, kalau teman-teman yang udah nunggak 10 tahun itu yang harus dibayarkan itu cuma 2 tahun plus 1 bulan berjalan atau 25 bulan. Jadi teman-teman nggak perlu risau tuh apakah 50 udah menggulung sampai 10 tahun, enggak. Tapi yang harus dibayar itu cuma 2 tahun plus 1 bulan berjalan aja. Dan kalaupun memang berat untuk membayar secara kontan, kita itu sekarang udah ada yang namanya program rehab. Nah, program rehab itu apa, Bang? Program rehab adalah rencana pembayaran bertahap. Jadi, teman-teman sekalian bisa mencicil pembayarannya itu agar tidak terasa berat gitu kan. Sekali bayar langsung kontan gitu. Tapi kita bisa bayar cicil, teman-teman. Dan cicilannya itu mudah banget, bisa langsung diakses di mobile JKN, nanti diberikan simulasi. Ataupun kalau masih bingung, teman-teman bisa langsung datang ke BPJS Kesehatan terdekat untuk dibantu sama teman-teman Telkom kita untuk diberikan simulasi dan diberikan edukasi terkait cicilan tersebut. Jadi jangan ragu ya Kak Kamila untuk pindah ke BPJS yang mandiri lagi, yang diaktifkan lagi lah. Pindah dari Bang Jai Langkung. Kalau PBI naik kelas bisa nggak, Bang? Kalau dirawat inap nggak bisa ya, Kak? Bisa. Kalau PBI dan PBPO Mandiri yang kelas 3 itu tidak bisa naik kelas ya, gitu. Kalau sedang rawat inap, yang bisa itu adalah kelas 2 dan kelas 1. Yes, benar. Dari Kak Alhime Kanitohori nih, Kak, dendanya langsung dibayar. Denda apa nih? Coba jelasin dulu. Kalau misalnya tunggakan bisa langsung dibayar. Kalau tunggakan ya, tunggakan di BPJS Kesehatan. Selanjutnya dari Kamila Lastri, Bang, pindahin ke BPJS pemerintah. Bang Jai Langkung, Bang Abang Hakimi, Bang Tajai, Abang Awa. Aman langsa, Bang. Aman langsa, Bang. Ayo, Bang, live kita sama-sama, Bang. Ayo, Bang, collab kita. Collab lah kita, Bang, collab. Iya. Collab kita sama Kacil Langsa, Bang. Orang langsa juga nih. Bang Langsa ya. Pindahin ke BPJS pemerintah gimana? Nah, teman-teman, kalau misalnya mau pindahin ke BPJS pemerintah, ranahnya itu lagi-lagi kita bilang bukan BPJS Kesehatan, teman-teman, tapi dari pemerintah daerah setempat. Jadi teman-teman bisa ajukan mulai dari kelurahan, dari kantor desa. Jadi nanti coba ditimbang kalau misalnya data Bapak Ibu sekalian itu eligible untuk mendapatkan bantuan, tentunya akan dibantu. Tapi itu sekali lagi kami tekankan bukan ranahnya BPJS Kesehatan ya, teman-teman. Oke, ini kayaknya udah nggak ada yang nanya juga, Rip. ya. Boleh. Kayaknya sudah 45 menit 45 menit juga kok. Mungkin kita tunggu sekitar 3 menit lagi ya. Ya. Kira-kira ada nggak teman-teman yang masih mau bertanya? Ini sisa 5 orang, 4 orang. Iya, ya. Aduh. Sisa 5 orang, 4 orang.
Boleh kalau masih ada yang mau ditanya boleh. Ya kalau kemarin kita bisa sampai 400-500 ya Rip, ya. Iya. Mungkin karena sedang pada masa liburan nih. Jadi masa liburan jadi sedang berlibur ya, sedang menikmati masa liburan. Teman-teman ya happy weekend, selamat berlibur, selamat Natal bagi yang merayakan dan selamat tahun baru juga untuk teman-teman semua ya. Ya. Mungkin kita cukupkan Rip? Iya, boleh Bang. Jaringan katanya. Siap Bang, jaringan kita nge-lag ya? Waduh, jaringannya nge-lag. Jaringan di kami atau jaringan di sana itu Bang? Iya. Kalau jaringan untuk collab mungkin ya. Oh, jaringan untuk collab ya. Itu nanti kalau misalnya udah stabil semua bisa kita gas. Siap. Ya, Bapak 2 anak Imam, Abang Awak selamat bergabung. Teman kuliah. Selamat bergabung Abang. Ada yang mau ditanyakan lekku? Silahkan. Sudah sembuhnya? Waduh. Jangan jaringan di kami Bang. Oke. Iya. Oke. Siap. Oke, mungkin udah cukup ya karena udah azan asar juga nih. Jadi kita akhiri dulu ya teman-teman pertemuan kita. Ini ada satu pertanyaan terakhir nih. Dari Kak Anggi, Pak BPJS awal mandiri, terus pindah PPU, aktif tapi ada tunggakannya, itu bisa dipakai untuk sesar nggak? Kalau statusnya non aktif ya, itu mohon maaf Kak Anggi, tidak bisa digunakan Kak. Jadi silahkan dilakukan aktivasi ya, silahkan dilakukan pembayarannya terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu teman-teman sekian. Mungkin mohon maaf ya atas keterbatasan waktu. Nanti kita akan live lagi di hari Senin, Selasa, Rabu menjelang libur Nataru ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu kita akan ini statusnya aktif Pak. Oh kalau aktif bisa digunakan ya. Kalau aktif bisa digunakan. Tapi kalau misalnya ada status tunggakannya, maka nanti akan muncul tunggakan denda layanan rawat inap ya. Nanti itu kelihatannya dari rumah sakit. Jadi kalau statusnya aktif, yang penting aktif bisa dipakai ya. Baik itu rawat inap dan rawat jalan. Oke. Mungkin sekian teman-teman, kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di live kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bye bye. Makasih Pak, sama-sama. Sama-sama Kak Anggi.